Baik ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa bertemu kembali di Zoom meeting ini untuk kita mempelajari materi kita ya di pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, salawat dan salam kita senantiasa limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari kita mulakan belajar kita ya dengan baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah kami rezeki untuk menuntutnya. Amin. Iya, baik. Nah, di pelajaran minggu lalu kita sudah sampai kepada kemarin apa? Tentang surah Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat berapa? Ayat 2 Al-Maidah ayat 2, kemudian Al-Maidah ayat 3 ya. Nah, kemudian surah apa? Surah Al-Hujurat ayat berapa? 12 dan 13. Ya. Oke. Nah, coba kita review lagi yuk. Yang di surat Al-Maidah itu tentang apa ya? Di Al-Maidah tentang apa? Yang di Al-Maidah tentang makanan dan minuman yang makanan dan minuman yang diharamkan ya. Oke, apa saja sih makanan dan minuman yang diharamkan? Coba apa aja nak? Menurut surat B2 Al-Maidah ayat 2 ya. Apa aja? B2, apa tuh B2? babi, Nah, terus apa lagi? Apa lagi? eh, anjing. Terus apa lagi? Udah bu nggak tahu. Ini materinya yang tentang binatang yang disembelih, binatang yang haram untuk disembelih ya, untuk dikonsumsi. Apa aja tuh hewan yang bagaimana kriterianya? Ya, binatang yang Diharamkan. yaitu binatang apa aja yang ditanduk ya, kemudian yang diapain, binatang yang dipukul, kemudian binatang yang ditanduk, itu enggak ya? Ya, Terus binatang apa lagi? Binatang yang tercekik, binatang yang disembelih bukan atas nama Allah. Allah ya. Oke, terus apa lagi? Ya, ini kita jadi satu ya materinya ya. Sebentar, ini guru share dulu ya.
Oh, ini ada Ola Alona. Ya. Oke. Nah, ini ya. Ayat kedua, ayat ketiga. Kemudian lihat di sini. Nah, intinya ya, kalau di apa namanya? eh Kalau di surat Al-Maidah ya, kita diajarkan untuk saling tolong menolong ya, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa ya. Dan jika kita tidak tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Nah, misalnya seorang teman yang mengajak kita untuk membolos, kita berani nolak ya. Jangan ngikutin yang salahnya gitu. Kan kadang kita suka nggak enak ya. Kalau misalnya ada teman terus kita nggak ajakin, nanti kita nggak ditemenin gitu. Jadi kita kehilangan teman. Kalau untuk hal yang buruk kita harus berani menegaskan ya. Ya. Kemudian jangan ikut-ikutan nih karena membolos itu perbuatan yang tidak baik ya. Tapi bila ada teman kita yang ngajak ke masjid, dengerin ceramah atau ngajak sholat berjamaah ya, maka kita berusaha untuk mengikuti gitu ya. Ya. Oke. Kemudian nih, kandungan di surat Al-Maidah ayat kedua. Sebentar nih guru bukanya di slideshow ya. Karena tampilkan presenter. Udah kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Ya, ini dia. Nah, ini tadi ya. Kandungan dari surah Al-Maidah ayat 2. Coba Ajis, silakan nak dibaca. Yang mana, Bu? Itu yang ada di layar. Penggagalan. Penggalan. Oh, ya. Dibaca ya. Penggalan. Nah, Itu apa, Bu? DS. QS itu Quran surat ya. Oh, penggagalan QS Al-Maidah. Ya. Al-Maidah 5. Al-Maidah itu surat yang kelima, ayat kedua. Ayat ini berisi tentang apa? Ini berisi tentang ajakan tolong-menolong dalam mengejarkan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Sebaliknya, hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, ada teman kita yang mengajak membolos, hendaknya dihindari atau ditolak, karena membolos perbuatan tidak baik. Tetapi bila ada teman kita yang mengajak ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama atau salat berjamaah, kita harus mendukungnya. Begitu pula bila ada teman mengajak nonton televisi atau main game terus menerus sehingga lupa makan dan belajar, kita harus menolaknya. Tetapi bila ada teman yang mengajak kita belajar bersama, maka kita harus bergabung
karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan dapat karunia dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali ya, ketika kita saling tolong menolong dalam kebaikan, maka kita pun akan menjadi orang yang beruntung ya, akan menjadi orang yang berbuat baik. Tentunya harus konsisten ya dalam melakukan kebaikan itu. Jangan sampai kita berbuat kebaikannya angot-angotan gitu. Kadang kalau lagi nyadar, kerjain. Kalau lagi enggak, ingat ya bablas tuh ya. Jangan kayak gitu ya. Kita harus komitmen dengan diri kita. Apalagi yang berkaitannya dengan ibadah. Nah, kalian masih nggak ada yang suka bolong-bolong sholatnya nih? Aku, Bu. Kenapa bolong-bolongnya? Karena aku udah datang bulan jadi kebaituan. Kamu sudah haid ya? Ya, Kalau yang anak lakinya yang lain sudah mengalami mimpi basah belum? Saya belum, Bu. Oh, Farhan juga belum? Ajis? Belum. Ya, baik. Nah, memang kita belum diwajibkan ya, tapi mulai dari sekarang kita harus belajar untuk bisa melaksanakan ibadah itu secara konsisten ya. Karena kalau kita sudah membiasakan diri sejak dini, maka insya Allah ya, udah besar pun nanti kita nggak akan berani untuk meninggalkan. Kenapa? Karena sudah dipupuk dari kecil tanggung jawabnya kepada Allah. Gitu. Ya. Tolong yang masih bolong-bolong sholatnya mulai sekarang berjanji ya. Nggak ada lagi kita bolong-bolong. Kita ingat bahwa kita itu akan kembali kepada Allah. Jadi, kalau kita ingat akan kematian, maka kita inginnya selalu berbuat baik. Karena kita pengen akhir hidup kita adalah yang terbaik. Nah, sekarang kalau kita pengen berbuat baik, sementara kita sendiri tidak konsisten untuk berbuat baik, bagaimana? Ya, gitu ya, Ilona ya. ya Bu. Ya, bismillah ya. Sungguh-sungguh dan jangan pernah menunda kebaikan itu. Karena setan itu cepat banget ya menggodanya. Sehingga kita jadi kalah deh untuk berbuat baik. Ya, yang kalau kita kalah, ya jadi apa? Rugi kitanya. Nah, ini yang ayat keduanya ya. Ayat kedua dari surat Al-Maidah ini Allah jelaskan, hai orang-orang yang beriman. Oke, Alona silakan dibaca Alona. Hari Hai orang-orang yang beriman. yang Kelihatan nggak? Jelas nggak? Beriman. Putus-putus ya, Dek? Halo, Quina? Iya, Jelas nggak suaranya? siapa? Yang siapanya? Quina. Jelas kok, Bu. Oh ya, coba silakan dibaca artinya sayang. Coba silakan dibaca artinya, nak. Siapa? Itu yang ada di layar dibaca. Saya. Iya. Oh, oke. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadiah dan binatang-binatang qolaid. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari rurnia dan keridhaan dari Tuhannya. dan keridhaan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu.
dari jalan Allah ya. Ya. Nah, ini kepotong nih ayatnya. Oke, silakan ya. Nah, ini ayat yang ketiganya. Coba dibaca. Ilham. Kelihatan nggak Ilham? Dibaca artinya aja deh. Ya, cepet. Nggak ada ilham, Bu. Siapa ya? Adanya Lo Ajis. tadi ada. Nggak ada dari tadi. Oh, dia keluar kayaknya nih. Ya udah. Ajis deh. Alona belum ya? Alona Vega Aurel. Halo Aurel. Aurel coba dibaca nak yang ini. Yang Arab ya, Bu? Yang artinya aja biar cepet. Pada Pada Apa? hari ini, hari ini orang mm-mm, kir ya, putus-putus ya dek. pilih Telah berputus asa untuk mengalahkan agamamu. Oke. Ayo Alona dilanjut. Alona, untuk putus ya. Untukmu agamamu, aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku bagimu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Tuh, berarti agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam ya. Oke. Berarti jangan sampai kita akhir hayatnya tidak beragama Islam. Karena Islam merupakan agama yang diridhoi oleh Allah ya. Ini enggak berurutan nih. Ininya. Nah, kemudian ada lagi surat Al-Hujurat ya, Dek. Surat Al-Hujurat itu ayatnya ayat 12 kemarin ya. Ini sebenarnya ada videonya tapi nggak bisa dibuka. Ya, nggak apa-apa ya. Tujuan kita mampu membaca dan menghafal Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Ini juga merupakan tugas ya. Oh ya, untuk itu link Zoom-nya, link Zoom. Untuk Gmail-nya nanti dikirim pribadi ya, di share ke Bu Guru ya. Nanti biar Bu Guru undang kalian di Google Classroom. Supaya nggak hilang ya materinya dan bisa tugas kalian itu terkumpul dalam satu tempat. Nah, kalian bisa mengetahui makna dari surat Al-Hujurat ayat 12 dan ayat 13. Ya, Al-Hujurat ini tentang kita dilarang untuk apa? Bersuudzon atau dilarang untuk berburuk sangka. Ingat ya, berburuk sangka itu disebut juga negative thinking. Ya, sering nggak sih kita negative thinking kepada orang lain? Sering banget ya. Ya, contohnya apa tuh? Misalnya, Ajis, apa nih contohnya? Silo. Apa, Bu? Ya, contoh negative thinking yang pernah kamu lakukan. Contoh negative thinking yang pernah kamu lakukan satu aja misalnya. Dan bagaimana kamu mengubahnya supaya tidak negative thinking kepada orang lain. Nggak tahu, Bu. Loh, kok nggak tahu? Ayo coba Alona. Aku juga nggak tahu, Bu. Loh, kok nggak tahu? Coba Vega, Vina. Agar negatif tahu nggak negatif thinking? tahu. Berpikirannya negatif. Ya, contohnya apa?
Misalnya Gimana? teman, sama teman. Sama Gak teman boleh kenapa? berburuk sangka. Ya, berburuk sangkanya misalnya dalam hal apa? Hmm, Menuduh ya, Bu. Ya, bisa menuduh teman ya. Menuduh teman Ya. apa nih misalnya? Mencuri. Iya, Hmm. Kira-kira baik nggak kalau kayak gitu? enggak. tidak baik. Nggak baik. Kalau nuduh itu harus ada buktinya. Kalau ternyata nggak benar, itu jatuhnya fitnah. Kalian tahu bahwa fitnah itu adalah lebih kejam dari pembunuhan, Pembunuhan. ya nggak? Kalau Iya. orang Ya. kalau orang misalnya wafat, ya, misalnya begitu ditembak terus dia langsung wafat, dia sakit pada saat itu saja, langsung dan nggak dirasakan lagi. Tapi ketika orang itu ya disakiti dalam keadaan hidup itu lama sekali ya proses sakitnya itu hilangnya. Misalnya kayak kambing dikuliti hidup-hidup. Coba kayak gimana sakitnya bukan main ya. Mm-mm. Nah, Ya. makanya kita kalau melakukan fitnah kepada orang lain misalnya contoh hal yang kecil ya, anaknya ada nih di kelas tapi dibilangnya nggak ada, si A nggak masuk atau si B nggak masuk padahal dia masuk, ya itu namanya fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Jadi membunuh pelan-pelan. Ya, hati-hati. Makanya kita kalau di dalam berpendapat atau di dalam berkomentar, jangan sembarangan. Jangan sampai menuduh yang bukan-bukan. Jangan sampai orang lain jadi tersakiti karena kita. Gitu. Ya. Ya Ya, kalau orang itu tahu terus langsung dia maafkan kesalahan kita. Ketika dia nggak menerima ya maaf dari kita, wah bisa panjang urusannya, gitu ya. Maka anak-anak semuanya hati-hatilah dalam bertindak dan di dalam berpikir, ya. Gak usah mikirin Benar. orang lain yang baik, yang buruk-buruk. Kita aja perbaiki dulu ya sikap dan perilaku kita agar menjadi lebih baik, ya. Nah, ya, eh, oke, nanti tugas untuk kalian ya, Bu Guru ingin kalian nanti mengirimkan videonya kan ya, Bu Guru belum kasih linknya, link untuk Google Classroom-nya. Kalian siapkan aja, bisa nggak buat konten video yang isinya kalian menjelaskan tentang surat Al-Hujurat ayat 12 atau surat Al-Maidah ayat 2. Kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Kamu bisa menceritakan pengalaman kamu. Contoh pengalaman aku dalam bersikap tolong-menolong kepada orang lain. Misalnya aku waktu di kelas, ada teman aku yang nggak bawa pensil. Dan kebetulan aku punya 2. Akhirnya aku bisa meminjamkan dia. Nah, itu salah satu bentuk sikap tolong-menolong ya. Dalam kebaikan, saya meminjamkan pensil. Atau ada hal lain yang pernah kamu lakukan, itu boleh kamu ceritakan. Ya, contoh sikap tolong-menolong yang pernah kalian lakukan. Paham ya? ya, Jadi yang pertama, ya tugasnya adalah kalian apa tadi? Membaca, boleh nih ya. Membaca dan menghafal surat Al-Hujurat ayat 12. Ya, baca artinya, baca ayatnya yang bagus. Ya, satu ayat aja dulu, ayat 12-nya. Kemudian baru penjelasannya. Nah, contoh sikap buruk sangka yang harus kita hindari. Nah, kita tidak boleh bernegatif thinking kepada orang lain. Bahwa cara menghindari agar tidak bernegatif thinking gimana sih? Nah, saya kasih tahu ya tipnya agar kalian bisa terhindar dari pikiran negatif.
Nah, yang pertama, nah kalian jelasin tuh kayak gitu video-videonya. Ya, bisa ya. Nggak usah lama-lama, 1 menit atau 1,5 menit ya. Oke, nanti upload hasil videonya itu di Google Classroom. Ya, nanti kirim emailnya ya, Gmail yang kalian aktif biar bisa nanti Bu Guru tambahkan di Google Classroom-nya. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Kirim kemana tadi, Bu? Google Classroom. Tapi untuk Google Classroom yang sekarang itu kan kalian harus masuk ke Gmail. Nah, makanya nanti kalian japri ya Gmail-nya ya. Oh, Gmail, tahu kan Gmail? Alamat emailnya. iya. Nah, kan kayak gini nih, Bu Guru misalnya kasih contoh. Misalnya ya, apa nih? Oke nih, Bu Guru contohkan kayak gini. Nah, bentar, ini Bu Guru tutup dulu ya. Katanya ditutup. Ini kan ada Gmail Bu Guru nih. Bentar, ini Bu Guru buka. Oke, kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, misalnya gini. Pertama kalian nanti bukanya di sini, Gmail. Ya. Kemudian buka Gmail. Nah, harus yang aktif ya Gmailnya ya. Ya. Oke. Kan kebuka nih Gmail tuh kita bisa kirim-kirim surat elektronik, informasi-informasi penting di sini bisa. Nah, kan di sini di pojok atas itu ada yang titik-titik ya. Nah, nanti klik di sini. Nah, di sini masih ada bawahnya lagi nih. Ada yang namanya nih Google Classroom. Ya. Nanti kamu Nah, di Google Classroom, nah ini kan kebuka nih. Nah, di Google Classroom nanti yang akan Bu Guru share kepada kalian di sini nanti ada kelas-kelasnya. Nah, ada folder-folder seperti ini, pendidikan agama Islam, untuk yang paket B, untuk yang paket C, untuk yang ini ada juga bahasa Indonesia, tuh ya. Nah, ini ada yang paket A. Nah, ini masih yang semester 2, ini belum dibuat yang terbarunya nanti akan dibuat lagi ya. Makanya itu kalian kirim dulu aja Gmailnya ya supaya nanti dibuat lagi yang baru untuk yang paket seperti ini. Ya, gitu. Yang penting kalian catat aja untuk ini. Paham ya? Cuma ngisi email doang kan, Bu? Cara ngisinya kalian udah tahu kan cara ngirimnya? Sudah tahu belum? Ngirim gimana? Kirim tugasnya misalnya. Ini kan Bu Guru buka nih. Misalnya yang paket A ya. Nih, kalau nanti kalian udah kirim, pastinya nanti akan ada di sini. Kalian buka nih tugas. Nah, ini kelas kode kelas kita ya. Paket A fase ABC. Ini belum yang baru nih. Nah, nanti ada tugas kelas misalnya. Ada tugas kelas di sini. Ini yang Bu Guru pakai yang lama aja dulu deh. Misalnya ya, kayak gini. Bentar. Bu Guru balik dulu. Nah, sini kalau yang lama ini ada pendidikan agama Islam paket A. Nah, ini ya. Ini Bu Guru buka. Ini ada kode kelasnya. Nah, pendidikan agama Islam paket A. Nah, nanti dibuka tugas kelasnya. Nah, misalnya nih ada materi ya. Ini yang paket A kemarin. Yang bulan Agustus. Ini Bu Guru baru buat ininya ya. Ini belum Bu Guru lanjutkan. Bentar. Ini ada latihan-latihan soal juga untuk persiapan ujian. Ya. Misalnya nih. Ini materinya yang buat itu ya. Buat yang semester 2 ini guru-guru belum edit lagi. Misalnya nih guru kasih contoh ya. Materi paket A. Bla 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 ya.
edit materi misalnya. Oke, guru masukkan nih, bla 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 bla. Nah, misalnya sudah nih, guru posting, nih simpan dulu ke G Drive, simpan dulu. Nah, nanti Bu Guru akan kirimkan linknya, ya, linknya untuk tugas yang akan kalian kerjakan. Nah, misalnya gini, ini edit, sudah. Kemudian Bu Guru jadwalkan. Nah, nanti di sini ada linknya nih. Nah, Bu Guru kirim linknya, misalnya nih, linknya. Tambahkan link. Nah, misalnya ini ya. Ini mana ya? Oh, ini link Zoom yang tadi salah. Ah, ini dihapus dulu. Nah, tunggu ya. Nanti ada tugasnya ya dikirim. Nah, ini Bu Guru akan invite kalian nih dari sini. Nih, nanti ada tugasnya, ada linknya. Nah, linknya itu yang nanti dikirim ke kalian. Ya, nanti kalian bisa Bu Guru Bu Guru invite di sini, nanti nama kalian akan masuk ke sini. Ya, ke Ya, Bu. mana? Ini daftar siswa-siswanya nih yang udah pada masuk misalnya. Di mana yang paket kelas. Nah, ini. Nanti ada nih nama-namanya nih. Kamu nanti ada namanya di sini nih. Nih, misalnya Quina, Ajis dan sebagainya. Kalau kalian sudah Bu Guru tambahkan ya. Ya. Nah, ini link undangannya nih. Misalnya nih Bu Guru kirim link undangannya. Nah, Bu Guru masukkan nih email kalian ke sini. Nanti kalian cek di Gmail. Begitu ya. Ya. Oke. Ini Bu Guru kirim ke kalian nanti ya di grup. Nanti japri aja untuk ininya ya. Oke, itu aja dulu nih, waktunya udah lewat nih, karena sekarang mau pelajarannya paket B. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada? Ada deh, Bu. Apa tuh? Alona silakan. Saya, Bu. Siapa yang nanya? Quina? Ajis. Oh, Hajis. Kok kayak cewek suaranya? Ya, kenapa Hajis? Dibuka dong ininya. Ya, kenapa gimana? Itu tugas lewat WA nggak bisa, Bu. Kalau ngirim video ke WA itu berat. Ya, karena kan penuh, cepat penuhnya. Tapi kalau kirimnya ke Google Classroom, itu kamu akan tersimpan, nggak akan kehapus. Paham? Paham. Nggak bikin lemot WA-nya kalau kebanyakan video. Coba kalau masing-masing durasinya pada 1 menit, ada 60 orang yang ngirim. Waduh, bisa jebol HP-nya. Makanya kalau dimasukkan ke Gmail itu atau ke Google Classroom itu enak. Nanti Bu Guru tinggal lihat aja deh video kalian di situ. Itu ya. Ya. Ya udah. Nanti langsung japri Bu Guru. Assalamualaikum, Bu. Ini saya Quina, ini Gmail saya. Bu, saya Ajis, saya kelas 6. Nah, gitu ya. Ntar Bu Guru langsung kirimin kalau udah selesai pembelajaran. Oke, itu saja anak soleh, soleha. Mari kita sempurnakan dengan baca hamdalah. Alhamdulillah.